Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Apandi, NRP 01211940000056. Di sini saya akan kembali menjelaskan salah satu metode dalam pengukuran instrumen, yaitu EIS, atau Electrochemical Impedance Spectroscopy, atau dalam bahasa Indonesia yaitu spektroskopi impedansi elektrokimia. Nah, sebelumnya apa sih EIS itu? Nah, EIS itu merupakan suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitudo rendah, yaitu sekitar 10 M volt dari rentang frekuensi yang sangat lebar, yaitu sekitar 0,1 Hz hingga 100 kHz, atau dari 100 kHz hingga 10 MHz. 10 MHz. Nah, EIS ini adalah metode yang cukup disegani atau cukup kuat untuk menganalisis hambatan listrik yang kompleks dari suatu sistem, di mana sistem tersebut sensitif terhadap fenomena permukaan dan perubahan sifat dalam jumlah besar. Nah, artinya dari EIS ini akan dapat meneliti bagaimana sifat suatu inhibitor untuk menekan laju korosi dari suatu sistem. Contohnya itu adalah baja. Nah, metode ini ada juga dengan cara lain, yaitu metode tabel, namun di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang metode EIS. Nah, di sini kembali saya jelaskan, metode ini bertujuan untuk mengkarakterisasi antar muka antara logam, contohnya pipa baja dan larutan uji, di mana eksperimen ini menggunakan sebuah potensiostat untuk mengukur potensial dari sistem tersebut. Nah, data yang dihasilkan adalah tahanan polarisasi dari sistem yang terkorosi tersebut. Nah, di sini merupakan keunggulan dan kelemahan dari EIS ini bila untuk digunakan dalam metode mengetahui kekuatan inhibitor tersebut. Nah, keunggulannya itu adalah yang pertama, berguna untuk bahan yang resistensinya tinggi, lalu data tergantung waktu yang tersedia, jadi data tentang perubahan waktu itu tersedia, lalu juga tidak merusak dan data kuantitatif itu tersedia. Untuk kelemahannya sendiri, EIS ini harganya relatif mahal dan analisis data tersebut merupakan data yang kompleks untuk proses kuantitatif. Nah, di sini selanjutnya yaitu kegunaan EIS secara umum. Nah, pada prinsipnya EIS ini digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia berkaitan dengan unsur-unsur listrik, di mana suatu sistem tersebut biasanya terdapat RS atau tahanan larutan, RC tahanan transfer muatan, dan CDL yaitu kapasitansi lapisan rangkap listrik. Maka dari itu kelemahan dari EIS ini adalah relatif kompleks karena terdiri dari unsur-unsur listrik yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu RS, RC, T, dan CDL. Nah, ini merupakan sistematika EIS di mana di sini terdapat suatu potensiostat. Nah, di sini juga terdapat 3 elektroda, yaitu elektroda kerja atau biasa disebut WE dalam bahasa Inggris, working electrode, lalu RE reference electrode atau elektroda pembanding, dan CE yaitu elektroda lawan. Nah, biasanya digunakan AgCl atau elektroda pembanding berupa elektroda perak untuk elektroda pembanding tersebut, dan pada elektroda lawannya itu sendiri digunakan PT mesh atau platina. Nah, di sini potensial dari elektroda ini tersebut akan diukur di potensiostat. Potensiostat ini untuk mengetahui potensial yang ada dari sistem ini. Nah, potensiostat ini nanti akan terhubung dalam suatu komputer untuk mengetahui data yang dimaksud atau data yang diharapkan, yaitu dalam bentuk kurva. Nah, ini merupakan sistematika secara asli biasanya yang tersedia dalam laboratorium, di mana di sini merupakan sistem di mana terdapat larutan sampel, lalu ada elektroda juga, di mana elektroda ini akan tersambung dengan potensiostat di sini yang digunakan untuk mengukur potensial, dan di sini potensiostat itu sendiri juga akan terhubung dalam komputer atau laptop yang digunakan untuk menganalisis data kurva yang ada, yang untuk menganalisis perubahan yang ada pada
larutan atau potensial di sistem tersebut. Nah, dalam AES ini dikenal adanya persamaan efisiensi inhibisi, di mana semakin besar efisiensi inhibisi ini, maka dapat diketahui bahwa suatu inhibitor tersebut dapat digunakan untuk menekan laju korosi atau tidak. Nah, rumusnya itu sendiri yaitu persen efisiensi inhibisi yaitu RJT dari inhibitor tersebut min RJT dari tanpa inhibitor per RJT dari inhibitor tersebut kali 100%. Untuk keterangannya sendiri, RJT itu merupakan tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan tanpa inhibitor, dan RJT inhibitor ini merupakan tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan dengan adanya inhibitor. Nah, dalam analisis suatu data yang diharapkan dari AES ini, kita mengenal adanya diagram Nyquist, di mana diagram Nyquist ini digunakan untuk melihat atau menganalisis bagaimana terjadinya perubahan atau terjadinya dampak dari inhibitor yang kita masukkan dalam suatu sistem, contohnya baja tersebut, bagaimana perannya dalam menekan laju korosi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kurva diagram Nyquist tersebut. Tahanan listrik dalam IS ini dinyatakan dalam impedansi atau Z, di mana impedansi ini adalah ukuran kemampuan suatu rangkaian dalam menahan aliran arus listrik. Nah, dalam impedansi tersebut, sinyal potensial dan arus AC berada dalam fase yang berbeda dan nilainya dipengaruhi oleh frekuensi. Pengukuran impedansi elektrokimia pada umumnya menggunakan potensial AC terhadap sel elektrokimia dan mengukur arus yang mengalir melewati sel tersebut. Nah, diasumsikan bahwa pengukuran impedansi elektrokimia menggunakan potensial eksitasi sinusodial atau rumus sinus atau kurva sinus. Reaksi pada potensial ini adalah sinyal arus AC, di mana sinyal arus ini dapat diambil sebagai jumlah fungsi sinus tersebut. Nah, ini merupakan kurva dari arus sinusodial tadi, di mana rumus secara kompleks dari impedansi tersebut terdapat pada gambar tersebut. Nah, gambar di sini. Nah, dalam fungsi kompleks ini impedansi dapat diungkapkan dalam bentuk impedansi real ZR dan impedansi imajiner atau ZI, di mana rumusnya adalah Z sama dengan ZR plus ZI. Nah, dari ZR per ZI ini bila digambarkan dalam satu grafik, di mana ZR di sini merupakan absis dan ZI ini merupakan kurva Y, maka didapatkan aluran Nyquist atau kurva Nyquist atau diagram Nyquist. Nah, impedansi dalam kurva Nyquist tersebut dinyatakan sebagai suatu vektor dengan panjang Z di sini, dan sudut antara vektor dan sumbu X di sini merupakan sudut dari vektor tersebut. Nah, di sini merupakan ada beberapa variasi dari rangkaian impedansi dalam suatu penelitian. Di sini terdapat 4 rangkaian di mana akan menghasilkan diagram Nyquist yang berbeda-beda pula. Di mana di sini X-nya itu yaitu ZR atau impedansi real, dan Y-nya ini merupakan ZI atau min ZI atau impedansi imajiner. Nah, bentuk diagram impedansi ini hampir melingkar, di mana mengindikasikan bahwa proses korosi bahan uji dikendalikan oleh transfer muatan, namun tidak benar-benar bundar dikarenakan adanya dispersi pada frekuensi yang tinggi akibat kekasaran permukaan elektroda. Nah, jadi keempat kurva ini dapat dijadikan sebagai acuan apabila kita menggunakan rangkaian mana yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Bisa dengan rangkaian 1 maka akan menghasilkan kurva ini, lalu rangkaian 2 dapat menghasilkan kurva seperti ini, dan seterusnya. Sehingga semakin mendekati bentuk kurva aslinya, maka data yang kita hasilkan itu tersebut semakin bagus. Nah, lalu
selain diagram Nyquist, EIS ini juga dapat dianalisis dengan menggunakan diagram Bode atau diagram Bode. Nah, ini juga sama seperti tadi, ini dapat dijadikan acuan apabila digunakan rangkaian seperti ini. Terdapat 4 rangkaian di mana akan menghasilkan diagram Bode yang berbeda-beda. Namun di sini berbeda dengan diagram Nyquist. Kurva X-nya ini, absisnya ini merupakan frekuensi dan sumbu Y-nya ini merupakan impedansi dalam bentuk ohm. Nah, di sini diagram Bode adalah diagram sumbu ganda yang terdiri dari Z versus frekuensi dan sudut versus frekuensi. Nah, di sini sehingga dapat diketahui bahwa diagram Bode ini merupakan diagram ganda di mana terdapat dua analisis, yaitu frekuensi versus Z dan frekuensi versus sudut tersebut. Nah, dengan mengamati sudut fasa pada plot Bode ini dapat dengan cepat untuk memahami jenis perilaku rangkaian yang dialami sistem pada frekuensi tertentu, misalnya sudut fasa 0 derajat sesuai dengan resistor ideal, yaitu plus resistor ideal, plus 90 derajat sesuai dengan indikator ideal, dan min 90 derajat sesuai dengan kapasitor ideal. Nah, plot Bode ini juga memungkinkan penentuan nilai frekuensi dengan mudah dibandingkan dengan plot Nyquist. Nah, sehingga kelebihannya ini dari plot Bode ini dapat dianalisis dengan lengkap dikarenakan terdapat dua sumbu, yaitu atau dua analisis, yaitu Z versus V dan sudut versus F. Nah, dalam kurva Nyquist tidak dapat diamati seperti ini, sehingga frekuensi umumnya titik paling kiri bawah pada plot Nyquist itu merupakan frekuensi tertinggi dan mengikuti jejak ke kanan bergerak ke frekuensi rendah, di mana ini merupakan bersifat subjektif daripada diagram Bode ini, sehingga diagram Bode ini merupakan diagram yang lebih akurat dan lebih dapat diamati untuk proses analisa. Nah, dalam suatu EIS itu kita dapat mengenal besaran pada pengukuran EIS, di mana telah saya sebutkan tadi, yaitu RS, RCT, dan JDL. Besaran RS ini adalah tekanan larutan yang bergantung pada konsentrasi ion, jenis ion, dan geometri area penghantaran arus, sehingga sifatnya itu tidak konstan. Nah, terdapat 3 persamaan dalam EIS ini, yaitu persamaan RCT, persamaan JDL, dan persamaan Z. Nah, untuk persamaan RCT sendiri, rumusnya itu yaitu RT per NF I0, di mana besaran RCT ini adalah tahanan transfer muatan yang dibentuk oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan logam yang dikendalikan secara kinetika. Besaran yang diperoleh dari perbedaan impedansi pada frekuensi rendah dan frekuensi yang tinggi. Untuk nilai RCT sendiri merupakan ukuran transfer elektron pada permukaan logam secara proporsional, di mana kebalikan dari arus korosi atau I0 di sini. Dan di sini dapat diketahui RCT ini sebanding dengan suhu atau temperatur di mana sistem tersebut kondisinya berada. Nah, yang kedua adalah persamaan JDL atau kapasitansi, yaitu 1/2 pi Fmax kali RCT, di mana nilai JDL ini dapat dihubungkan dengan absorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam. Dapat diketahui pada persamaan ini, JDL ini berbanding terbalik dengan rumus Fmax dan RCT. Nah, yang ketiga adalah persamaan Z, di mana Z ini merupakan gabungan dari RCT, RS, dan JDL, dan Z real, di mana digambarkan dengan persamaan Z itu, di mana sehingga Z sama dengan RS plus RCT per 2 Fmax RCT JDL dalam kurung pangkat alfa, di mana Z di sini merupakan impedansi. Nah, ini merupakan keterkaitan RCT dan laju korosi. Laju korosi bahan uji dapat diprediksikan dengan nilai RCT, di mana arus korosi berbanding terbalik dengan nilai RCT, seperti pada persamaan JDL tadi. Persamaan RCT ini di mana berbanding terbalik dengan I0. Sehingga
Semakin besar RCT, maka laju korosi pun akan semakin kecil. Nah, di sini kemudian saya jelaskan mengenai aplikasi AS. Nah, AS ini bisa diterapkan untuk mengetahui jenis inhibitor yang cocok. Contohnya itu pada uji Ranatrubin. Dengan teknik ini, kita dapat mengetahui efektivitas suatu inhibitor dalam menghambat laju korosi material uji. Hal ini disebabkan karena adanya inhibitor akan memungkinkan terbentuknya lapisan pada permukaan uji sehingga akan menghambat polarisasinya. Nah, dengan terbentuknya selaput inhibitor tersebut di permukaan logam yang dapat bertindak sebagai lapisan isolator, maka hambatan polarisasi tersebut akan meningkat disertai dengan penurunan kapasitansi lapisan rangkap listrik atau CDL tadi. Maka melalui pengukuran AS, kinerja inhibitor pada korosi ini dapat dievaluasi daya imbisnya berdasarkan nilai hambatan atau impedansi listrik tersebut. Nah, IAS ini dapat digunakan untuk menentukan parameter semi kuantitatif dari proses elektrokimia. Hal tersebut telah diterapkan untuk mempelajari sifat elektrokimia, misalnya pada transportasi muatan melintasi membran dan permukaannya, kinetika elektroda, dan studi lapisan ganda. Nah, IAS ini aplikasinya biasanya digunakan dalam elektrokimia, lalu ada sintesis elektrokimia, lalu aplikasi biomedis, dan berbagai macam lainnya. Intinya IAS ini bisa digunakan untuk meneliti sifat atau pengaruh inhibitor pada suatu logam, contohnya itu adalah baja, dalam suatu untuk mengetahui tingkat korosi dari inhibitor tersebut. Nah, ini saya lampirkan juga contoh aplikasi IAS dalam jurnal, di mana di sini saya mengambil berjudul studi inhibitor korosi berbasis imidazolin salt pada brain water di pipa penyalur minyak mentah dari karya Nurani dan kawan-kawan pada tahun 2016. Di sini digunakan inhibitor berupa imidazolin salt yang dilapiskan pada pipa penyalur minyak mentah ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap sifat korosi. Nah, namun sebelumnya dalam penelitian tersebut juga diteliti pula bagaimana pengaruhnya dalam metode travel, namun juga aplikasikan pada metode EIS. Nah, di sini karena fokus utamanya adalah metode EIS, maka saya akan menjelaskan untuk metode EIS-nya itu sendiri. Untuk metode model impedansinya dari penelitian tersebut digunakan seperti ini, di mana rangkaiannya ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu RS adalah nilai tahanan larutan uji, RA adalah nilai tahanan lapisan molekul yang terabsorpsi di permukaan baja, CPEA adalah konstanta elemen fase di mana digunakan untuk menghitung sifat kapasitas tidak ideal suatu antarmuka relatif dan nilai kapasitansi lapisan. Nah, unsur-unsur lain pada mode sifat permukaan baja antara lain RCT, ini merupakan tahanan transfer suatu muatan di mana tanpa inhibitor, dan CPEDL ini merupakan nilai kapasitansi lapisan rangkap L. Nah, di sini RE merupakan elektroda pembanding dan W ini merupakan penelitian tersebut dihasilkan kurva hubungan nilai potensial korosi bebas melalui fungsi waktu ekspos tanpa dan dengan inhibitor dalam larutan uji di lingkungan gas CO2 jenuh bersuhu 65 derajat Celcius. Karena gas CO2 ini dapat menyebabkan korosi lebih cepat sehingga dialirkan gas CO2 tersebut untuk mengetahui pengaruh inhibitor dalam mengatasi laju korosi tersebut. Di sini sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya adalah potensialnya itu sendiri, yaitu dalam satuan MV. Nah, melalui 5 unsur elektronik di sini, RS, RA, CPEA, RCT, CPEDL dapat diketahui kurva seperti ini. Di mana pada pengujian IAS ini nilai potensial korosi bebas diukur untuk melihat aktivitas kinerja inhibitor saat ditambahkan selama 1 jam. Nah, gambar di samping menunjukkan kurva hubungan nilai potensial korosi bebas melalui fungsi waktu ekspos tanpa dan dengan inhibitor, di mana kurva merah ini merupakan ketika variasi 3 ppm,
kurva hijau ini merupakan variasi 5 ppm dan kurva ungu ini merupakan variasi 5 ppm dan kurva hijau ini merupakan variasi 0 ppm atau tidak menggunakan inhibitor. Nah, sehingga dapat disimpulkan penambahan inhibitor 3 ppm dan 5 ppm ini memberikan dampak nilai potensial korosi bebas bergerak menuju arah positif, di mana ini proses pasifasi tersebut terjadi pada penambahan inhibitor selama 3 ppm dan 5 ppm tidak terdapat lonjakan puncak dikarenakan lapisan stabil di permukaan baja dimungkinkan terjadi, sehingga dapat diketahui pengaruh inhibitor tersebut. Nah, di sini merupakan diagram Nyquist yang menjelaskan 5 variasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu tanpa inhibitor, inhibitor dengan konsentrasi 3 ppm, inhibitor dengan konsentrasi 5 ppm, dengan 10 ppm, dan 20 ppm, di mana untuk 20 ppm ini ditandai dengan warna biru, untuk 10 ppm ini warna hijau, 5 ppm ini warna biru agak pudar, 3 ppm ini warna merah, dan 0 ppm ini warna biru juga, namun berbeda dengan biru yang tadi. Nah, pada penelitian ini penambahan inhibitor meningkatkan diameter semi lingkaran semakin besar hingga 20 ppm dibandingkan tanpa inhibitor. Secara umum ini dapat dijelaskan bahwa jumlah elektron atau ion mengalir melalui antarmuka sangat kecil, di mana tingkat nilai impedansi yang besar menimbulkan penurunan aktivitas antarmuka sehingga laju korosi akan semakin turun. Nah, gambar di samping memperlihatkan bahwa kurva hubungan konsentrasi inhibitor dengan fungsi nilai tahanan larutan dan tahanan lapisan absorpsi molekul inhibitor dalam lingkungan gas CO2 jenuh bersuhu 65 derajat Celcius. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk konsentrasi inhibitor 3 hingga 20 ppm ini akan menghasilkan kurva positif, di mana akan dapat menekan laju korosi. Nah, ini merupakan kurva hubungan konsentrasi inhibitor dengan fungsi nilai tahanan larutan, di mana kurva X, sumbu X-nya itu adalah nilai tahanan atau dalam satuan maksudnya, dan sumbu Y itu merupakan konsentrasi inhibitor atau dalam satuan ppm. Nah, dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa penambahan inhibitor imidazolin meningkatkan nilai tahanan larutan dari 5,36 kali 10 pekat min 6 ohm itu pada konsentrasi 0 ppm. Di sini dan mengalami penurunan 1,77 ohm pada 20 ppm. Di sisi lain, nilai tahanan lapisan absorpsi molekul dengan penambahan inhibitor meningkat dibandingkan kondisi tanpa inhibitor, sehingga imidazolin ini dapat digunakan untuk inhibitor. Namun untuk maksimalnya itu sendiri, karena kurva ini dapat dilihat demikian, maksimalnya itu sendiri yaitu pada konsentrasi 20 ppm, karena ketika lebih dari 20 ppm maka akan tidak berpengaruh pada logam atau sampel yang kita uji tadi. Nah, kesimpulannya dari yang dilakukan Nuraini tadi, penambahan inhibitor imidazolin saat ini dapat menurunkan laju korosi, menaikkan efisiensi inhibitor, dan menaikkan tahanan lapisan absorpsi molekul. Penurunan laju korosi optimal terjadi pada rentang penambahan inhibitor 3 ppm hingga 20 ppm, di mana variasi tadi dilakukan, dan penambahan inhibitor melebihi 20 ppm ini dapat menaikkan laju korosi dan menurunkan efisiensi inhibitor, sehingga maksimalnya itu sendiri yaitu 20 ppm. Apabila lebih dari itu, korosi akan dapat terjadi dan efisiensi inhibitor itu sendiri akan tidak terpengaruh atau dapat turun, sehingga korosi pun dapat lebih mudah terjadi karena juga kondisinya tadi juga diatur dalam gas CO2. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.